Oke, balik lagi bersama gue Kodev. Hari ini temanya adalah gue mau bagiin 3 tips buat kalian yang pertama kali atau mau shoot street photography tapi menggunakan lensa manual. Lensa manual seperti gue ini, TT Artisan 35 f1.4. Jadi tentunya kalau lensa manual semuanya serba manual, settingannya F-nya fokus. Jadi untuk yang pertama kali jangan takut, gua bimbing 3 tips yang dasar ini supaya membantu kalian tidak kesulitan untuk foto-foto untuk street atau apapun yang kalian sukain. Oke, pertama adalah focus picking. Gue jelasin dulu sedikit. Focus picking adalah, picking itu dalam bahasa Indonesia adalah mengintip. Jadi sebelum kalian foto, kalian mengintip. Kalau seperti lensa ini kan udah autofocus ya, jadi kalian cuma klik setengah, kalian udah dapet eye autofocusnya atau mukanya atau objeknya. Jadi nggak perlu rubah-rubah untuk manualnya seperti itu. Dan kalau di manual, kalian harus adjust manual fokusnya seperti ini. Nah, picking itu adalah, jadi kalian ngeset dulu sebelum kalian foto. Focus picking itu jadi ada fitur, udah hampir ada di semua kamera sih kalau menurut gua. Kebetulan gue pakai Sony ZV-E10, jadi buat kalian yang pertama kali menggunakan kamera ini fitur udah ada dari Sony A6000 yang gue pertama kali pakai. Jadi ini fitur yang sangat membantu buat kalian yang pakai lensa manual. Oke, kita langsung aja masuk ya ke settingan menunya. Untuk aktifin fokus pickingnya di menu pertama paling atas 1 lalu ke 10/11. Oke, di paling bawah di sini kalian bisa lihat ada picking setting. Picking settingnya kalian rubah menjadi on. Lalu kalau settingan gua picking levelnya high, lalu picking color tergantung referensi kalian sukanya yang mana, tapi gue pakai yang kuning. Jadi contohnya seperti ini. Kalau mencari fokus dan lain-lain, kalian tidak ada kesulitan lagi. Cuma nggak selalu tepat ya guys. Jadi gue pun sendiri, walaupun gue yakin ternyata pas di kuningnya ini udah tepat, ternyata pas kalau di zoom ternyata belum benar-benar fokus banget. Jadi tipsnya adalah walaupun udah aktifin fokus picking, tetap harus dicek lagi. Banyak berlatih, itu sih kuncinya. Itu pertama ya untuk fokus picking, jadi onin picking levelnya high. Yang kedua adalah zebra setting. Zebra setting ini adalah bukan kuda zebra ya guys, buat kalian yang pertama kali mempelajari masuk di dunia fotografi. Jadi di saat di layar kalian ada menunjukkan ada garis-garis zebra, itu artinya overexpose. Overexpose adalah terlalu terang. Jadi istilahnya nggak bagus juga buat foto yang terlalu terang, kecuali ada needs tertentu ya buat kalian yang suka highlightnya keras atau apa. Cuma normalnya itu untuk menentukan, dia memberitahukan fitur ini ke kamera yang kalian lihat. Ini bagian sini overexpose. Jadi walaupun yang di bagian objeknya misalnya udah expose-nya udah benar, cuma di langitnya masih ada zebra, itu artinya masih overexpose. Jadi itulah fungsinya zebra. Kita langsung aja masuk ke settingan untuk zebranya, untuk kita aktifin ya. Masuk di menu 2, yang kedua di atas, lalu ke sub menunya di 7/9. Lalu kalian bisa lihat zebra setting, zebra displaynya di onin, itu berarti udah aktif. Lalu ini tergantung kalian referensi. Gue pakai yang zebra level 100+. Oke, jadi ini sangat membantu buat menentukan, karena walaupun kalian bisa edit, walaupun gue bisa edit, cuma kalau udah overexpose atau underexpose itu kan susah mengembalikan shadow atau highlight, susah dikendaliin di editing walaupun kalian menggunakan RAW. Jadi lebih baik pahami dulu pas sebelum foto apakah ini udah pas exposure-nya. Itu sangat membantu di saat kalian mengedit di RAW ataupun JPEG. Itulah tips kedua. Dan tips ketiga yang terakhir, ini kalian jangan terintimidasi ya dengan yang namanya histogram. Gue jelasin aja secara singkat. Histogram itu seperti grafik. Kalau
grafiknya agak mepet ke kiri, itu pasti underexpose, jadi kurang cahaya. Kalau terlalu ke kanan, itu berarti overexpose. Jadi tiga-tiganya dicombine, kalian menggunakan fitur ini, itu akan menghasilkan foto yang pas untuk exposure-nya. Jadi itu penjelasan singkat aja sih mengenai histogram. Jadi kalau posisinya di tengah-tengah, grafiknya itu artinya udah pas, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian pelajarin 3 hal ini karena akan sangat membantu kalian mahir dalam pengertian dalam segitiga exposure kalian. Kalian bisa tahu apakah ini overexpose atau underexpose. Itu sangat membantu kalian, apalagi kalian menggunakan lensa manual. Jadi itu yang gue pakai selama street waktu itu pas gue lagi jalan-jalan. Contohnya seperti ini, gue jadi banyak juga yang benar-benar fokus, ada juga yang gagal juga. Jadi jangan takut berkreasi atau mengambil foto sebanyak-banyaknya. Jadi kalian lebih paham mengenai karakter lensa kalian, karakter body kamera kalian. Dan ini nggak berlaku hanya untuk Sony ya guys, jadi untuk kamera lain pun settingan-settingan ini juga ada, untuk mostly udah ada. Jadi untuk kamera-kamera baru kayak histogram, kayak focus picking, lalu zebra, itu udah ada semua. Jadi cuma beda letak menunya aja sih kalau menurut gue. Jadi ya semoga ini membantu buat kalian yang pertama kali menggunakan lensa manual. Ini 3 tips dasar yang sangat membantu gue di saat melakukan street photography. Jadi gimana guys, apakah kalian ada kesulitan? Buat kalian yang belum paham mengenai segitiga exposure, nanti gue buatin, komen aja di bawah kalau kalian benar-benar belum paham sama sekali mengenai segitiga exposure. Komen, kan saya belum paham nih, saya mau lihat berapa banyak nih yang komen kalau yang belum paham mengenai segitiga exposure. Nanti gue buatin videonya sesimpel mungkin buat kalian. Jadi buat kalian yang baru pertama kali belajar foto, jangan khawatir, gue selalu ada di sini. Kalian bisa tanya apapun itu, gue akan jawab di komen. Lalu ya gue buatin videonya, tutorial buat kalian. Gimana guys, semoga terbantu dengan tips sederhana ini dari gue menggunakan lensa manual. Enjoy, sebelum berakhir video gue, enjoy hasil-hasil lensa manual dari TT Artisan 35 f14. See you, bye.